Ya pemirsa, ada beberapa poin penting sebagai landasan hukum dalam proses pemindahan ibu kota negara, dan landasan hukum ini memang diperlukan agar proses berjalan mulus tanpa hambatan dan memiliki kekuatan hukum dan politik yang tetap. Kami akan paparkan data dan fakta aturan yang harus direvisi dalam pemindahan ibu kota yang baru. Kita simak pemirsa apa saja kira-kira peraturan yang memang harus direvisi. Ini setidaknya ada 4 peraturan yang akan direvisi, sebelumnya nanti harus dibentuk juga peraturan baru yang menetapkan bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah khusus ibu kota. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Ini merupakan peraturan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam aturan ini terdapat 40 pasal yang mengatakan bahwa DKI Jakarta merupakan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini tentunya harus direvisi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini mengenai penanggulangan bencana. Ini jadi salah satu undang-undang yang juga penting untuk nantinya direvisi. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Selanjutnya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar asas legalitas ini bisa berjalan dengan mulus tanpa hambatan? Ini merupakan prosedur pengajuan revisi undang-undang terkait dengan ibu kota baru. Memang tidak simpel, tetapi ini setidaknya kami simplifikasi agar Anda lebih mudah untuk mengertinya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah Presiden menyampaikan surat. Ini suratnya terkait dengan naskah RUU tentang perubahan undang-undang terkait ibu kota baru, yang surat ini akan ditujukan ke DPR. Yang kedua, RUU ini akan dibahasnya di dalam rapat paripurna DPR, dan apabila nantinya DPR setuju, langkah selanjutnya pemerintah dan komisi DPR terkait akan melakukan rapat kerja bersama di gedung DPR dengan kelengkapan aspek yuridis dan juga akademik. Jadi kajiannya memang harus kuat pemirsa untuk menggodok kelengkapan dan juga aspek yuridis ini. Selanjutnya pemerintah akan menyampaikan revisi undang-undang sesuai dengan hasil kajian tadi. Dan yang terakhir barulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini berlaku, pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagaimana detail pembahasannya? Nah, untuk hal ini ada rekan saya Kevin Egan akan membantu membahasnya untuk Anda. Silahkan Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Ajeng Kamarati. Pemirsa, pemindahan ibu kota baru diperlukan perangkat hukum yang mumpuni. Tanpa perangkat hukum yang lengkap, dikhawatirkan status ibu kota baru menjadi polemik legalitas negara. Bagaimana semestinya pemerintah memberikan payung hukum terhadap ibu kota baru? Untuk mendiskusikan mengenai hal ini sudah bersama dengan saya ada Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Pak Ferry, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami. Melalui sambungan telepon ada juga Pak Zainuddin Amali, Ketua Komisi 2 DPR. Pak Zainuddin, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sebelum saya ke Pak Zainuddin, saya ke Pak Ferry dulu. Pak Ferry, jadi pemindahan ibu kota ini belum legal, begitu ya? Belum legal. Untuk membuat menjadi legal, seperti apa yang harus dilakukan? Tadi ada beberapa yang harus direvisi dan juga ada yang ditambah. Bagaimana Pak Ferry? Ya, secara konstitusional tentu saja harus ada undang-undang ya. Dan kalau saya menganggap apa yang disampaikan Presiden baru langkah politis saja ya. Agar kemudian pembahasan undang-undang mengenai ibu kota yang baru kemudian jadi patokan banyak orang ya, termasuk masyarakat publik. Jadi sekarang kan kita sudah memperbincangkan ini, padahal untuk langkah-langkah hukum ya, itu belum banyak dipenuhi Presiden. Oke, tapi ideal tidak sih Pak Ferry kalau sudah diumumkan dulu tapi kemudian landasan hukumnya belum ada? Nah, ini ideal sebetulnya. Saya pikir dalam ruang politik apa saja bisa diperbolehkan. Tentu untuk kepentingan politis pula ya. Nah, untuk ruang hukum ya sama sekali ini belum ada nilainya. Jadi tidak boleh juga semua orang terburu-buru ya untuk misalnya menjalankan proyek pemindahan ibu kota begitu ya, karena dasar hukumnya belum ada. Nah, apalagi kan yang disampaikan ke DPR itu kan hasil kajian, bukan naskah akademis. Nah, Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga yang mengusulkan Presiden ataupun DPR mestinya membuat naskah akademis sebelum kemudian mengusulkan undang-undang yang mereka inginkan. Nah, sejauh ini kan kita belum melihat itu naskah akademisnya seperti apa. Tetapi bisa Presiden melakukan langkah-langkah hukum lainnya ya, untuk kemudian apa yang dia sampaikan ke depan publik itu tidak kemudian bermasalah. Misalnya soal Perpres pengadaan tanah untuk ibu kota baru itu ya.
kalau tidak disegerakan ada Perpres, saya khawatir ini akan jadi seperti Jongol dulu ya, yang kemudian tanahnya tiba-tiba dibeli dalam jumlah besar, lalu kemudian ada dijual dengan harga tinggi ya, kemudian gagal. Tapi pembahasannya harus segera dilakukan berarti ya Pak Ferry ya? Harus segera dilakukan, tentu saya pikir paling ideal menunggu DPR yang baru ya. Baik, saya ke Pak Zainuddin, pembahasan di DPR sudah sampai di mana Pak Zainuddin? Apakah kemudian sudah menerima rancangan undang-undang berkaitan dengan pemindahan ibu kota? Pak Zainuddin. Iya, DPR baru menerima surat pemberitahuan dari Bapak Presiden beserta lampiran kajiannya dan itu masuk ke pimpinan DPR dan oleh pimpinan DPR sudah dibacakan pada paripurna kemarin. Nah, posisi kami tentu yang menunggu kapan pemerintah menyampaikan rancangan undang-undang yang tentu secara lengkap ya, sudah di situ ada naskah akademik, kemudian ada daftar inventaris masalah dan lain sebagainya yang akan kita bahas. Nah, kalau melihat apa yang akan terjadi ke depan, periode sekarang ini sudah saya tidak begitu yakin bisa kita selesaikan karena kita tinggal sebulan lagi periode DPR 2014-2019. Jadi saya setuju dengan Pak Ferry tadi, yang paling ideal adalah begitu pemerintahan baru dan DPR baru mulai bekerja, maka ini segeralah dimasukkan. Tentu dipilih-pilih mana aturan-aturan yang segera diperbaharui atau revisi saja. Dan saya optimis bahwa itu bisa akan dilakukan oleh DPR yang baru dan pemerintah yang baru Pak Zainuddin, yang bisa dilakukan oleh anggota DPR pada periode pada saat ini hingga nanti masa tugasnya berakhir pada tanggal 30 September nanti, apa yang bisa dilakukan Pak? Supaya kemudian pembahasan mengenai pemindahan ibu kota ini bisa berlangsung maksimal. Ya, saya kira tentu kita tidak bisa melakukan apa-apa dulu sebelum ada usulan dari pemerintah. Karena ini inisiatifnya saya melihat akan muncul dari pemerintah. Kan kita tahu undang-undang itu ada sumbernya dari inisiatif pemerintah dan DPR. Nah, maka kalau melihat ini, karena pemerintah yang sudah mengumumkan dan kemudian keinginan untuk pindah itu juga sudah disampaikan ke publik, maka saya bisa memastikan usulan draft RUU ini akan masuknya dari pemerintah. Nanti posisi kami sekarang ini ya kita menunggu apa yang akan disampaikan oleh pemerintah. Baik, itu, Pak Zainuddin, ditahan dulu telepon Anda, kita akan kembali diskusi usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, saya kembali kepada Pak Ferry. Pak Ferry, setidaknya ada 5 undang-undang yang harus direvisi dan kemudian ada 4 undang-undang yang baru. Ini yang paling krusial harus segera dibahas, itu yang mana Pak? Ya, saya pikir satu, undang-undang yang baru, kedua merubah status Undang-Undang 29/2007. Yang lain itu mengikuti banyak sekali itu Mas. Setiap undang-undang berkaitan dengan lembaga negara pasti ada penyebutan berkedudukan di ibu kota negara. Nah, itu yang kemudian bisa diantisipasi dengan undang-undang yang baru soal ibu kota negara yang baru. Nah, status DKI juga akan harus dipertimbangkan, itu bagaimana di undang-undang perubahan DKI Jakarta, apakah status istimewanya itu dipertahankan dengan fokus ke hal-hal yang lain ya, apakah DKI menjadi sentral bisnis atau budaya atau bagaimana, itu rata-rata sih ibu kota yang ditinggalkan itu menjadi pusat bisnis, New York misalnya ya. Ada juga yang kemudian secara konstitusional dia dijadikan ruang sebagai kebudayaan ya. Jadi banyak cara kemudian tetap mempertahankan kota Jakarta sebagai kota yang istimewa, sementara itu pemerintah mempersiapkan wajah baru ibu kota. Jadi ya tergantung ini penyelesaiannya sejauh mana persiapannya. Oleh karena itu penting naskah akademik tadi. Nah, naskah akademik itu kan tidak hanya soal kajian, tetapi ada rancangan undang-undangnya. Jadi mereka naskah akademik dan RUU itu satu kesatuan. Sepanjang tidak ada ini kita tidak tahu arahnya seperti apa. Nah,
Presiden kan baru bicara soal akan dipindahkan. Ya. Yang memang agak aneh adalah penyebutan lokasi sekaligus. Padahal hasil kajian akademik belum. Tapi tentu saja semua langkah pemindahan ibu kota adalah hal yang wajar. Ini garis bawah penting. Hampir kota-kota besar yang ada, negara-negara maju memindahkan ibu kotanya. Aneh kalau kemudian ada penolakan soal pemindahan ibu kota. Yang bermasalah adalah persiapan pemindahan ibu kota. Saya ke Pak Zainuddin, masihkah ada kemungkinan penolakan mengenai pemindahan ibu kota ini, Pak Zainuddin, kalau kita bicara dari segi undang-undangnya? Ya, saya kira penolakan sih saya tidak melihat begitu besar ya. Ya apa yang dimintakan adalah perencanaan yang benar-benar, kajian yang benar-benar. Nah itu tentu akan kita lihat dalam naskah akademiknya seperti apa. Nah banyak pengalaman kita dalam membahas undang-undang yang di awal-awal tentu pro kontranya luar biasa, bahkan penolakannya luar biasa. Tetapi begitu dalam naskah akademiknya dijelaskan secara terang benderang di situ tanpa ada yang ditutupi, kemudian di dalam rancangan undang-undangnya juga itu mengait dengan naskah akademik, maka saya kira pembahasannya juga pasti akan berlangsung dengan baik, walaupun ada dialog yang panjang tentang pembahasan setiap rancangan undang-undang itu, karena kita harus hati-hati. Tapi ini cukup banyak loh Pak Zainuddin, undang-undang yang harus direvisi dan juga undang-undang barunya ini. Ya, kan tentu kita bisa memilah mana yang kita prioritaskan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry, tadi tidak semuanya langsung sekaligus. Harus kita membuat undang-undang yang pertama adalah yang menjadi dasar dimulainya pekerjaan pemindahan ini. Kemudian sembari itu kita melakukan revisi-revisi terhadap undang-undang yang terkait. Nah kalau itu bisa kita lakukan seperti itu prosedurnya, saya masih optimis itu bisa kita lakukan dalam periode 2019-2024 DPR ini. Baik, Pak Zainuddin, terima kasih telah bergabung bersama kami di sambungan telepon. Saya terakhir kepada Pak Ferry. Pak Ferry, kalau misalnya kita mencermati mengenai peta koalisi Pak Jokowi kan di parlemen cukup kuat. Sekarang kalau untuk bicara ke depannya, supaya kemudian membuat aspek legalitas ini berlangsung lancar, apa yang harus dicermati oleh pemerintah? Ya, sebagai satu kesatuan pemerintahan, koalisi ini tentu harus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam hal ini. Segala hal yang kemudian menimbulkan masalah sebenarnya ada solusi hukumnya. Misalnya tadi Mas Egan bicara bahwa ini akan berdampak ke banyak undang-undang. Iya, solusi hukumnya kan gampang. Undang-undang yang baru mencantumkan aturan peralihan yang menjelaskan keterkaitan dengan undang-undang yang punya dampaknya dan menentukan dalam proses peralihan itu bagaimana. Nah, ini soal hukum bisa diselesaikan. Nah, soal politik kekompakan koalisi menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintahan ini betul-betul sungguh-sungguh dalam satu kendaraan yang sama menuju kota baru Indonesia yang jauh lebih baik. Baik, Pak Ferry terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi Belanda. Selamat pagi.